Shalom buat saudara-saudara kami dimanapun kita berada. Sebelum kita beranjak untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita dengar dulu firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami dalam satu malam ini. Engkau sertai kami dan Engkau berikan napas kehidupan pada saat ini. Dan juga Tuhan bangunkan kami dari tidur kami. Sebelum kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami supaya firman-Mu ini menjadi bekal hidup kami dikala kami melanjutkan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kami, nats kita pada pagi hari ini Selasa tanggal 14 Juni 2022 tertulis dalam Yesaya 42 ayat 1 begini bunyinya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sekian pembacaan nas kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita yaitu bangsa pilihan. Banyak yang terpilih tetapi sedikit yang terpilih. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itulah kata yang dapat kita pakai tentang Allah memilih dan menetapkan Mesias bagi bangsa Israel dari keturunan Daud bernama Yesus. Sejak perjanjian lama, Mesias sudah dinubuatkan bahwa dari suku mereka, keturunan Daud, berasal dari Nazaret, dari sanalah anak manusia dipanggil memulai pelayanannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita hari ini adalah nubuat Nabi Yesaya mengenai kedatangan seorang hamba yang rendah hati tapi yang berkuasa. Hamba Tuhan datang membawa keselamatan dengan menyingkirkan dosa dan pelanggaran dari umat yang setia menantikannya. Tugas tersebut dilakukan dalam kelemah lembutan dengan mengandalkan kuasa Allah yang mengutusnya, bukan dengan kekerasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, faktor utama bahwa pekerjaan hamba ini akan berhasil bukan persoalan metode yang dipakainya, tetapi keberhasilan hamba ini adalah karena penyertaan Allah. Bangsa Yahudi dan orang percaya memahami nats ini adalah merupakan nubuatan akan datangnya Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Nubuatan ini tidak hanya menjawab bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan Babel, tetapi juga merupakan nubuat keselamatan kepada dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, keselamatan ini sudah sampai kepada semua orang dan semua bangsa bagi mereka yang telah menerima Kristus. Melalui pengorbanan dan darah Kristus, dosa kita telah diampuni. Dia memindahkan kita dari kegelapan kepada terang yang dari Kristus, dari kematian kepada kehidupan, sehingga kita hidup. Kita menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, sekarang sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dari Kristus, apakah yang dapat kita berikan kepada Allah? Sebagai orang yang sudah dipilih oleh Kristus dan sudah menerima keselamatan, Allah menginginkan kita mengerjakan pekerjaan Allah.
Nah, saudaraku, inilah yang diinginkan oleh Allah dari kita, saudara-saudaraku. Ini yang sangat diinginkan, menceritakan kasih Allah kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dan kalau kita berhasil melakukan ini, ingatlah saudaraku, ini bukan karena kepintaran atau metode kita yang terbaru, tetapi itu semua karena Allah menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Begitu banyaknya kami Engkau pilih, Engkau panggil, tetapi tidak semua yang terpilih. Tetapi kami yakin Tuhan, kami yakin dan percaya kepadamu. Engkau tetap pasti memilih kami menjadi anak-anak-Mu yang baik. Oleh karena itu Tuhan, tolong pimpin kami dan tuntun kami di setiap langkah kami, di setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, supaya bisa melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan Tuhan mengatakan kepada kami, kalau kami sudah mengenal Engkau, kalau kami sudah diterangi oleh Yesus Kristus, kami akan memberitakan kepada sekeliling kami, bahkan kepada orang yang belum mengenal kami. Dan bahkan kalau kami berhasil mau menjalankan itu, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh-Mu, karena Engkau tetap menyertai kami. Kami yakin dan percaya di setiap langkah kami, di setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, dan bahkan apapun persoalan yang kami hadapi, pasti kami bisa menang dan bahkan bisa dengan dalam keadaan tenang hati. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.